Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kita tunggu-tunggu hari ini, pemaparan materi atau keynote speech oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Izin membacakan sedikit CV. Selain sebagai Wakil Menteri, beliau juga adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Penasehat Senior Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan juga sebagai Komisaris PT Pertamina EP Cepu. Menyelesaikan pendidikan strata 1, magister, dan program doktor di bidang ilmu hukum Universitas Gadjah Mada. Hadirin, kita sambut Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, SH, M.Hum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syam, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus sebagai narasumber, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, Pak Kakanwil, Pak Harun, para peserta kuliah umum yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebetulnya Pak Harun, untuk sosialisasi KUHP itu di 12 tempat, teman-teman di eselon 1 dan saya membagi tugas. Kebetulan memang saya sebenarnya tidak mendapat tempat di Makassar, Pak. Itu Profesor Beni. Tapi karena adik-adik saya yang jadi dosen di sini meminta saya kuliah umum, lalu saya merubah niat itu. Saya bilang ke Pak Ambek dan Pak Dahana, udahlah di Makassar saya saja, sekaligus saya ke teman-teman UNM. Dan dari mimbar ini saya mau minta izin dari Pak Kakanwil, mohon acara di Kumham dimundur sedikit, karena saya melihat antusias, nggak sopan juga kalau saya bicara langsung saya balik. Jadi saya akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Wakil Rektor maupun oleh Mas Zainal. Nggak apa-apa oleh Pak Kakanwil ya. Ya, jadi insya Allah saya temani, Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP. Jadi ini hanya satu bagian, Bapak Ibu. Nanti politik legislasi yang lebih besar ini akan dibicarakan oleh 2 orang ahli. Jadi ada Pak Wakil Rektor ahli hukum administrasi negara dan Mas Zainal ahli hukum tata negara. Ini Mas Zainal ini S1-nya pidana. Cuma murtad pindah ke HTN Mahan. Karena sadar kalau pidana kan tidak bisa melebihi saya, tapi kalau HTN dia melebihi saya. Makanya dia pindah haluan. Jadi saya hanya khusus untuk KUHP, tapi saya kira yang paling penting ada bagaimana politik legislasi kita ke depan ini saya serahkan kepada ahlinya, Pak Wakil Rektor dan Pak Zainal. Meskipun di tengah pandemi coronavirus 2019, kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk memperluas hasanah ilmu pengetahuan kita khususnya di bidang hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan kita adalah negara hukum yang harus dilandasi oleh Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Upaya pembangunan hukum dilaksanakan melalui pengembangan lembaga-lembaga hukum dan substansi hukum sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, nasional maupun internasional. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana, adalah melakukan revisi terhadap KUHP. RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda telah berkembang secara masif dan banyak menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam kodifikasi. Bapak Ibu, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara yang
ada dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan menurut Undang-Undang Dasar baru. Jadi berdasarkan pasal 2 aturan peralihan ini, maka berlakulah KUHP yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1800 itu menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ada celakanya Bapak Ibu. Apa celakanya? Celakanya sudah 75 tahun Indonesia merdeka dan insya Allah nanti menjadi 76 tahun. Pemerintah Indonesia itu tidak pernah menetapkan ini KUHP yang kita pegang yang mana. Mengapa saya harus menyampaikan itu? Saya tidak tahu apakah dalam ruangan ini ada Bapak Ibu penegak hukum, terutama Bapak Ibu dari kepolisian, jaksa bila perlu dari pengadilan, artinya hakim. Mengapa saya perlu katakan ini? Karena KUHP yang beredar di masyarakat, yang dipakai di ruang-ruang sidang, yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap jutaan orang, itu antara satu KUHP dengan KUHP yang lain itu berbeda. Karena Bapak Ibu tidak pernah memeriksa itu secara detail. KUHP yang diterjemahkan oleh Mulyatno itu berbeda dengan KUHP yang diterjemahkan oleh Susilo. Yang biasa dipakai oleh polisi itu Susilo, karena Susilo ini adalah polisi. Itu berbeda dengan yang diterjemahkan oleh Mulyatno. Kalau terjemahan itu berbeda antara kata, kalimat, unsur delik, itu mungkin bisa menimbulkan perdebatan. Celakanya, perbedaan terjemahan itu menyangkut sanksi pidana. Coba adik-adik mahasiswa Anda mencatat, nanti pulang dilihat di rumah, pasal 110 KUHP. Dicatat, pasal 110 KUHP, Anda buka terjemahan yang dilakukan oleh Susilo, dan buka terjemahan yang dilakukan oleh Mulyatno. Pasal 110 KUHP terjemahan Mulyatno itu mengatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar, summon spanning itu, diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam kejahatan asal pasal 104, 107, 108. Kalau diancam sama dengan pidana asalnya, maka pidananya adalah pidana mati. Tapi coba Bapak Ibu membuka, teman-teman mahasiswa membuka KUHP yang diterjemahkan oleh Susilo. Pasal 110 sama. Permufakatan jahat. Jadi perbedaan jauh. Satu ancaman pidana mati, satu 6 tahun. Menyangkut sanksi pidana. Untung saya ini, Mas Zainal, saya, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor ini akademisi. Kalau kita ini jadi lawyer di pengadilan, begitu hakim mau periksa, saya sebagai lawyer, saya mau nantang hakim. Sebentar dulu, yang Anda pakai KUHP yang mana? KUHP-nya Mulyatno atau KUHP-nya Susilo? Apa dasar hukumnya? Apa dasar pengesahannya? Jadi saya selalu mengatakan, suara-suara untuk menolak pengesahan RUU KUHP itu adalah suara-suara untuk menentang kepastian hukum. Belum lagi pasal-pasal yang lain. Pasal yang paling banyak dipakai oleh hakim di pengadilan itu, di mana-mana di dunia ini, pasal 362 tentang pencurian. Kata-kata wederrechtelijk oleh Mulyatno diterjemahkan sebagai melawan hukum. Kata-kata wederrechtelijk oleh Susilo diterjemahkan sebagai melawan hak. Yang benar yang mana, melawan hukum apa melawan hak? Itu dua hal yang berbeda. Melawan hak adalah melawan hukum, tetapi tidak selamanya melawan hukum itu adalah melawan hak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, 75 tahun KUHP itu dipakai untuk menghukum jutaan orang, tapi berada dalam segala ketidakpastian. Orang kalau mau menghukum kan harus pasti. Ini terhadap sanksi pidana saja berbeda, belum unsur-unsur yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara begitu karena saya membaca naskah aslinya. Tidak pernah pemerintah menetapkan mana KUHP yang sah itu yang mana. Nggak pernah. Jadi sudah 76 tahun.
Perkembangan ini berkaitan erat dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administrasi, terutama mengenai 3 permasalahan hukum dalam hukum pidana, yaitu mengenai perumusan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, perumusan sanksi. Sehingga terjadi dekodifikasi menyebabkan beberapa ketentuan dalam KUHP dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri. Misalnya pasal 204 dan seterusnya. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini. Di dalam kebijakan hukum pidana atau kerana rekodifikasi, ada istilahnya dekodifikasi. Kodifikasi itu sudah dilakukan lama. Sejak zaman Hammurabi, menghimpun berbagai ketentuan-ketentuan itu ke dalam satu kitab undang-undang, namanya kodifikasi. Mazhab, bukan mazhab ya, nasab. Nasab hukum pidana Indonesia itu jelas. Dia berasal dari anak kandung hukum pidana Belanda, cucu kandung hukum pidana Romawi, cucu kandung hukum pidana Perancis, cicit kandung hukum pidana Romawi. Karena dia adalah cicit kandung hukum pidana Romawi, Bapak Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, hukum pidana dan hukum perdata kita, jadi kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana itu, tadi saya katakan mau tidak mau, suka tidak suka, karena nasabnya jelas, silsilahnya jelas, itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh etika Katolik. Itu terlihat jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal yang saya yakin Bapak Ibu paling senang. Pasal berapa? 284 KUHP tentang perzinahan. Yang bisa dijatuhkan pidana karena perzinahan itu di dalam pasal 284 adalah mereka yang tunduk. Laki-laki dan perempuan yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Apa isi pasal 27 KUH Perdata? Dalam satu waktu, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami. Ini etika Katolik. Bapak Ibu buka kitab undang-undang hukum perdata. Hapusnya perkawinan, tidak ada istilah perceraian. Yang ada adalah scheiding, bed and tafel, pisah ranjang dan pisah meja. Karena dalam Katolik tidak mengenal perceraian. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh etika Katolik. Jadi silsilahnya itu jelas. Hukum pidana Romawi, hukum pidana Perancis, hukum pidana Belanda, hukum pidana Indonesia. Pasca Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu, perkembangan hukum pidana itu sangat masif. Sehingga terjadi dekodifikasi. Dekodifikasi itu apa? Ketentuan-ketentuan dalam KUHP itu ditarik keluar dari KUHP, dibikin undang-undang tersendiri. Contohnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia mencabut sejumlah ketentuan mengenai kejahatan jabatan di dalam KUHP. Apalagi, kita meratifikasi konvensi Tokyo 1961, konvensi Den Haag 1963, dan konvensi Montreal 1973 tentang apa? Pembajakan pesawat udara. Pemerintah meratifikasi tahun 1976 dengan Undang-Undang Nomor 4, dimasukkanlah ketentuan-ketentuan dalam konvensi itu ke dalam pasal 479A sampai 479R tentang pembajakan pesawat udara. Perkembangan zaman, pasal-pasal itu ditarik keluar, dijadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan masih banyak lagi. Pasal 204, pasal 205 tentang obat-obat terlarang ditarik menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 76 tentang narkotika, separuh diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.
Sekarang ini yang ditempuh oleh pemerintah dan DPR rekodifikasi, menghimpun, mengumpulkan kembali yang undang-undang sektoral itu menjadi satu di dalam rumah besar yang namanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dikembalikan kepada rumah induknya. Kalau kita lihat dari kakek kita hukum pidana Prancis, di hukum pidana Prancis itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, Kode Penal, dia ada 4 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 krim, kejahatan, buku 3 delik, buku 4 kontrafonction, tentang pelanggaran. Masuk ke Belanda, dirubah menjadi 3 buku, ketentuan umum, buku 1, buku kedua itu digabung antara krim dan delik. Jadi 1, tentang misdriven kejahatan-kejahatan, lalu kemudian pelanggaran. Sekarang, mau memperlihatkan ciri khas Indonesia, dirubah menjadi 2 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang tindak pidana. Bapak Ibu yang berbahagia, upaya rekodifikasi ini juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul karena ketidakjelasan pemberlakuan Wetboek van Strafrecht seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ada ketidakpastian. Upaya rekodifikasi sebagai bentuk pembaruan KUHP nasional juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu dengan menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal dan upaya modernisasi dengan mengubah filosofi pembalasan jadi filosofis integratif yang memperhatikan aspek perbuatan pelaku, korban kejahatan dan lain sebagainya. Kita akui bahwa memang kekurangan sosialisasi Bapak Ibu membuat isu-isu itu lalu kontroversi di tengah masyarakat. Tetapi kalau dikatakan kita tidak melibatkan masyarakat, salah besar. Karena daftar inventaris masalah dalam pembuatan RUU KUHP itu Bapak Ibu, itu berdasarkan masukan dari organisasi kemasyarakatan, termasuk teman-teman LSM. Kalau dikatakan kita terlalu tergesa-gesa juga tidak benar. RUU KUHP itu paling lama Bapak Ibu karena disusun sejak 1963 sampai 2021 ini sudah 58 tahun. Tetapi saya selalu menghibur diri bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini ketika dia terlepas dari penjajahan, dengan cepat dia bisa menyusun KUHP, tidak ada. Belanda itu terlepas dari jajahan Perancis, 70 tahun dia menyusun Wetboek van Strafrecht. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa Belanda itu hanya sebesar Provinsi Jawa Barat. Dia membutuhkan waktu 70 tahun. Yang agak cepat itu Portugis. Itu pun memakan waktu kurang lebih 60 tahun. Jadi kalau kita 58 tahun itu ya wajar-wajar saja. Bahwa ada kontroversi, bahwa ada pro kontra, itu suatu hal yang biasa Bapak Ibu. Mengapa? Saya selalu mengatakan, menyusun kitab undang-undang hukum pidana dalam suatu negara yang multi etnis, multi religi, multi culture itu bukan hal yang mudah. Pasti akan terjadi pro dan kontra. Itu pasti tidak bisa dihindari. Oleh karena itu yang kita lakukan di dalam RUU KUHP itu mencoba mencari titik tengah di antara perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam. Salah satu yang menimbulkan perdebatan itu adalah mengenai the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini diangkat lagi di dalam KUHP. Meskipun undang-undang kekuasaan kehakiman itu jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara selain berpegang kepada undang-undang juga berpegang kepada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mengapa the living law ini sangat penting? Karena memang struktur masyarakat Indonesia atau sebelum ada Indonesia, struktur masyarakat di Nusantara ini memang sebetulnya terdiri dari wilayah-wilayah, daerah-daerah yang masing-masing mempertahankan adat istiadat.
Oleh karena itu tidak mudah untuk menyatukan itu dalam suatu kitab undang-undang. Apalagi misalnya dalam konteks hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana pun kita harus mengakui peranata-peranata hukum adat yang berlaku di Indonesia. Bahwa di dalam konteks pidana juga harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ini jauh dikemukakan bukan oleh ahli hukum pidana Indonesia, oleh seorang ahli hukum pidana Belanda. Bagi teman-teman yang mempelajari hukum pidana, pasti akan familiar, pasti akan terkenal dengan orang yang bernama C.E. Jonkers. Banyak buku hukum pidana di Belanda itu yang klasik ya, yang tua, yang bicara tentang asas dasar dan lain sebagainya. Buku-buku itu rata-rata diberi judul Inleiding tot the Nederlands Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Ada yang menggunakan juga istilah Handboek Nederlands Strafrecht atau Leerboek, nah sama, teori hukum pidana Belanda. Kecuali Jonkers. Jonkers itu menulis buku tidak tebal, terbitan tahun 1947. Dia adalah guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Leiden. Universitas Leiden itu adalah, Fakultas Hukum Universitas Leiden itu adalah fakultas hukum tertua di dunia, yang dibangun pada tahun 1512. Jonkers menulis buku, judul buku itu bukan Inleiding tot Nederlands Strafrecht, tapi judul buku itu adalah Inleiding tot Nederland Indische Strafrecht, pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Di situ Jonkers sudah mengatakan, kita tidak bisa menerapkan hukum pidana yang berlaku di Eropa kontinental yang di Belanda itu untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Jonkers mengakui bahwa banyak hukum yang hidup di dalam masyarakat, termasuk peranata hukum adat. Mengapa Jonkers bisa berbicara begitu? Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Jonkers itu ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi hakim tinggi 10 tahun di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi dia mempelajari struktur hukum masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan. 10 tahun itu cukup lama. Jadi dia menjabat hakim tinggi di Maros, ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi saya waktu mau mengambil program doktor, saya diberitahu sama Profesor Saetapi, kalau kamu mau mempelajari bagaimana struktur hukum pidana Indonesia, bacalah yang ditulis oleh Jonkers. Karena dia mencoba mengambil nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bahwa sekarang berbicara orang mengkritik soal the living law sebetulnya sudah jauh sebelumnya dipikirkan oleh ahli hukum pidana Belanda yang bernama Jonkers. Hal lain Bapak Ibu yang menjadi kontroversi, saya selalu mengatakan itu adalah soal pidana mati. Kalau cerita pidana mati itu Bapak Ibu, kita berdebat sampai dunia kiamat antara dua kutub, paham retensionis dan paham abolisionis, masing-masing mempunyai standing point yang sama kuat. Bagi mereka yang menyetujui pidana mati akan mengatakan ya orang itu kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya sudah dimusnahkan. Tetapi bagi mereka yang menentang pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Tapi semua mempunyai dasar argumentasi yang sangat kuat. Itu sudah dijelaskan bahwa ketika berbicara mengenai pidana mati itu bukan persoalan hukum pidana semata, tetapi berbicara soal itu tadi, multi etnis, multi religi dan multi culture. Mengapa faktor politik dan faktor agama itu menjadi dominan? Survei dilakukan terhadap 100 orang Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apakah setuju dengan pidana mati? 80% setuju, ya setuju dengan pidana mati. Lalu ada pertanyaan macam-macam, tiba pada pertanyaan terakhir. Apakah saudara setuju kalau
teroris itu dijatuhi pidana mati, yang 80% itu hanya tinggal 30% yang setuju. Berarti kan bukan persoalan hukum pidana. Ada persoalan politik, ada persoalan religi. Terhadap responden yang sama. Di satu sisi dia setuju pidana mati, tetapi ketika berbicara mengenai apakah Anda setuju teroris dijatuhi pidana mati, lalu 50% hilang. Jadi hanya 30% yang menjawabkan setuju. 70% menjawabnya tidak setuju. Padahal tadi ada 80% yang menjawab setuju pidana mati, kan berarti ada kehilangan 50% yang setuju dengan pidana mati tapi tidak setuju pidana mati terhadap teroris. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian memang menimbulkan perdebatan. Lalu apa misalnya dalam konteks pidana mati? Saya meminjam istilah dari Profesor Muladi, yang kita lakukan adalah Indonesian way, caranya Indonesia. Bagaimana caranya Indonesia? Pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, tapi menjadi pidana khusus. Apa maksudnya pidana khusus? Pidana mati dijatuhkan dengan percobaan. Maksudnya bagaimana? Hakim boleh menjatuhkan pidana mati disertai dengan percobaan 10 tahun. 10 tahun dia berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Tapi kalau 10 tahun itu dia tetap berdagang narkoba, ya sudah ditembak mati. Kalau pakai bahasanya Gus Dur itu gitu saja kok repot. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Celakanya Bapak Ibu, yang ingin saya katakan juga, teman-teman yang menolak RUU KUHP itu, kebanyakan mereka hanya membaca buku 2. Buku 2 kan isinya kan perbuatan pidana beserta dengan sanksi. Tapi mereka tanpa membaca buku 1. Kalau mereka membaca buku 1, maka akan bisa memahami buku 2. Jadi membaca buku 2, tanpa membaca buku 1, protes. Tidak membaca buku 1. Buku 1 itu ada yang namanya Standard of Sentencing. Standard of Sentencing itu apa? Standar pemidanaan, parameter pemidanaan. Mengapa harus ada parameter pemidanaan, Bapak Ibu? Saya selalu mengatakan, kalau persoalan kelebihan kapasitas di penjara, itu salah besar kalau yang disalahkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ada Kementerian Hukum dan HAM itu nggak ada urusan dengan over kapasitas penjara. Siapa yang harus disalahkan? Hakim. Kan kita ini kan tempat pembuangan akhir. TPA. Apa Pak Harun sebagai kepala lapas bisa menolak eksekusi dari jaksa atas putusan pengadilan? Tidak mungkin. Jadi kita disuruh bertanggung jawab. Ini bukan karena saya jadi Wamenkumham, tapi saya mau bicara secara teoritik. Kita disuruh bertanggung jawab untuk adanya overkapasitas, tetapi kita tidak menentukan. Kan lapas itu kan tidak menentukan proses sistem peradilan pidana dari awal. Dia ini hanya menerima nasib. Berapa yang diputus oleh hakim? Yang menentukan itu adalah polisi, jaksa, hakim. Kok kita disuruh bertanggung jawab? Jadi tidak bisa persoalan overkapasitas itu dikatakan Kementerian Hukum dan HAM harus bertanggung jawab. Lalu kita mau membangun berapa banyak penjara? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, konsep rekodifikasi dalam KUHP itu sudah mengadopsi nilai-nilai universal yang berlaku di dunia. Sudah mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pidana penjara menjadi pidana pokok, tapi bukan pidana yang utama. Paling tidak ada 3, ada pidana denda, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Di satu sisi, pemerintah dan DPR juga tinggal ketok palu untuk mengesahkan RUU pemasyarakatan. RUU pemasyarakatan. Jadi, mengapa harus mendukung RUU pemasyarakatan? Karena lapas itu sudah terlibat dari pra-ayudikasi.
dari awal dia sudah terlibat. Kalau sekarang kan tidak, tempat pembuangan akhir, tinggal berapa putusan pengadilan. Jadi saya kasih contoh konkret saja, 2 minggu setelah dilantik sebagai Wamenkumham, saya meninjau 2 rutan dan 1 lapas. Lapas Cipinang, rutan Salemba, rutan Cipinang. Coba Bapak Ibu iseng-iseng pergi ke 2 rutan dan 1 lapas itu. Keadaannya sangat memprihatinkan. Daya tampung 1.200, penghuni 3.000. Sudah penghuni 3.000, Bapak Ibu, ini penghuni 3.000 nih. 2.700 itu narkoba. Sudah 2.700 narkoba, 2.500 itu pengguna. 2.500 pengguna, 2.500 pengguna, 2.480 lebih itu rata-rata hukumannya adalah 5 tahun dengan barang bukti di bawah 0,7 gram. Gimana? 0,7 gram, tok 5 tahun, tok 5 tahun. Karena itu dan ini sudah masuk prolegnas prioritas. Revisi apa? RUU Narkotika. RUU Narkotika itu beberapa pasal dirubah. Pengguna di bawah sekian gram itu tidak boleh dipenjara. Rehabilitasi. Nah, itu kalau disahkan, dia akan mengurangi lebih dari separuh penjara. Ini saya harus mengatakan ini supaya nanti kalau ada perubahan terhadap RUU Narkotika itu, Bapak Ibu menjadi paham bahwa oh ya memang pengguna di bawah 0,7 gram 5 tahun penjara. Jadi penuh penjara. Belum lagi di lapas-lapas yang lain. Jadi ada di sini kita mengedepankan HAM juga mengedepankan nilai-nilai universal. Belum lagi kita berbicara mengenai modifikasi penjara. Kalau modifikasi penjara, Bapak Ibu, kita ini sudah tertinggal jauh dari negara-negara di Eropa Barat dan negara-negara di Amerika Utara. Mengapa saya katakan tertinggal jauh? Sebab mereka telah memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sejak tahun 1990. Jadi sudah kita terlambat 31 tahun yang lalu. Di sana pidana penjara bukan lagi pidana yang utama. Yang paling utama itu adalah pidana denda. Kalau toh terpaksa hakim harus menjatuhkan pidana penjara, di luar pembunuhan, di luar pemerkosaan ya. Kalau toh hakim harus menjatuhkan pidana penjara, maka yang terjadi adalah modifikasi pidana penjara. Apa modifikasinya? 2 alternatif. Satu adalah semi-detention. Semi-detention itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Dia masuk penjara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidur di penjara. Lalu jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ngapain dia? Melakukan aktivitas seperti biasa. Kerja kantor, apapun aktivitas dia. Tapi dia tidurnya di penjara. Itu semi-detention. Atau yang kedua apa? Alternatif yang kedua, weekend detention. Dia masuk penjara jam 00 hari Jumat, keluar dari penjara jam 00 hari Minggu. Mengapa itu harus dilakukan? Untuk mencegah stigmatisasi terhadap mantan narapidana. Kalau di Indonesia ini begitu orang keluar penjara, jangan dekat-dekat orang itu, dia mantan pembunuh, mantan pencuri, mantan pencopet. Itu untuk mencegah stigmatisasi. Jadi tugas teman-teman di lapas itu tidak ringan. Mengapa tidak ringan? Dia harus bisa membina warga binaan. Paling tidak dalam 3 hal. 1, bisa diterima di masyarakat ketika dia kembali menjalani hukuman, dari menjalani hukuman. 2, dia harus tidak lagi mengulangi perbuatan pidana. Dan yang 3, dia bisa bermanfaat. Polisi, jaksa, hakim, pengacara apa mau tahu dengan nasibnya narapidana dalam penjara? Tidak ada. Itu diserahkan semua kepada petugas lapas. Jumlah pegawai Kumham itu 72.000 Bapak Ibu. 42.000 itu lapas.
Jadi lebih dari separuh Kementerian Hukum dan HAM itu adalah lapas. Jumlah sipir yang menjaga keamanan sepertiga dari jumlah pegawai. Jadi kalau 42.000 ya kira-kira 15.000. Padahal dengan overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, di mana satu sipir harus maksimal saya katakan maksimal mengawasi 6-7 warga binaan, maka sebetulnya kita kekurangan sipir sekitar 22.000. Jadi mohon maaf, saya selalu mengatakan, lapas tidak rusuh saja itu sudah sukses. Tidak rusuh. Di LP Cipinang tadi itu yang 3.000 warga binaan, Bapak Ibu tahu sehari semalam dijaga oleh berapa orang? Tidak lebih dari 50 orang. Berarti satu orang mengawasi berapa orang? 60. Tidak rusuh saja sudah bagus itu. Itu kondisi-kondisi faktual yang saya pikir Bapak Ibu harus paham juga. Hadirin yang berbahagia, RUU KUHP yang disampaikan Presiden kepada Ketua DPR pada tanggal 5 Juni 2015 melalui surat nomor 6 2015 dan menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR guna mendapatkan persetujuan bersama. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 18 September 2019, jadi 4 tahun Bapak Ibu, DPR dan pemerintah telah membahas seluruh substansi yang diatur dalam RUU KUHP dalam pembicaraan tingkat 1 baik melalui Panja, Timus, Timsin, dengan kesepakatan bersama bahwa RUU KUHP disepakati untuk dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat 2 dan dapat disahkan menjadi undang-undang. Namun demikian, walaupun telah disusun dalam beberapa dekade, sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai substansi RUU KUHP. Pro dan kontra diserukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, instansi pemerintah, dan organisasi internasional. Perbedaan pemahaman dan pendapat yang terjadi antara pihak yang mendukung dengan pihak yang menentang disahkannya RUU KUHP, antara lain meliputi pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, pidana mati, pidana khusus, dan 14 isu yang krusial lainnya. Apa saja isu yang krusial lainnya? Misalnya penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ini kan ribut. Dikatakan bahwa RUU KUHP ini menghidupkan pasal yang sudah dikuburkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah Konstitusi sudah menghapus pasal penghinaan terhadap Presiden, yang mengatakan bahwa membangkitkan kembali pasal yang sudah dikuburkan oleh Mahkamah Konstitusi itu karena tidak membaca RUU KUHP itu secara baik dan benar. Berbeda. Yang dibatalkan oleh MK itu berbeda yang dirumuskan oleh tim ahli RUU KUHP. Mengapa kita tetap mempertahankan pasal ini? Simpel saja, sederhana saja. Bapak Ibu membuka KUHP di seluruh dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia. Pasti ada pasal, pasti ada bab yang judulnya adalah kejahatan melanggar martabat kepala negara asing. Apa isinya? Penghinaan kepada kepala negara asing. Sekarang logika sederhananya begini. Kalau martabat kepala negara asing saja dilindungi, masa martabat kepala negara sendiri nggak dilindungi? Itu sederhananya saja. Bahwa orang bilang, itu orang bilang nggak melakukan penelitian. Ada 3 teman saya di Fakultas Hukum, 2 dosen tata negara, 1 koleganya Mas Jainal, Dian Agung dan Andi Sandi, ketua tim penelitinya Prof. Markus, itu meneliti mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan kepala negara. Tidak benar kalau dikatakan itu tidak berlaku. Jerman menghukum, bukan hukum pidana penjara ya, Jerman itu menjatuhkan vonis denda yang sangat besar terhadap media di dalam negeri yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Turki Tayyip Erdogan. Perancis
menjatuhkan pidana denda juga yang menghina Raja Oman. Jadi pasal-pasal itu masih ada. Perlindungan terhadap kepala negara asing. Masa kepala negara sendiri tidak dilindungi? Untuk mencegah kekhawatiran, untuk mencegah kegalauan dari teman-teman, konstruksi pasal itu dirubah. Bukan lagi delik biasa, tapi delik aduan. Artinya apa? Yang harus melapor kepada polisi itu adalah presidennya sendiri atau wakil presiden, nggak bisa orang lain. Jadi tidak benar kalau kita membangkitkan pasal yang sudah dimatikan oleh MK, tidak. Yang dimatikan oleh MK, konstruksinya adalah delik biasa. Orang yang boleh melapor itu bukan saja presiden atau wakil presiden, orang di pinggir jalan pun boleh melapor. Tapi ini dirubah supaya pasal itu tidak disalahgunakan, ya sudah. Yang lapor ya presiden atau wakil presiden. Ini satu contoh misalnya ketika berbicara mengenai penyerangan presiden dan wakil presiden. Dan banyak ya, jadi dokter gigi, contempt of court itu yang kemudian menjadi advokat yang curang. Penodaan agama. Penodaan agama ini juga dikritik. Katanya ini kemudian merintangi dan lain sebagainya kebebasan berekspresi. Lalu mereka mencontohkan Belanda. Ini juga akibat tidak membaca. Pasal penodaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya, ini pasal yang kita sebut dengan istilah hatsai artikelan, pasal-pasal penyebar kebencian yang diatur dalam pasal 154, 155, 156, 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini bukan berasal dari Belanda. Pasal ini berasal dari Kode Penal Inggris yang diberlakukan di India. Jadi pada saat perebutan daerah jajahan, berdasarkan Traktat London, maka semua kekuasaan Prancis itu beralih menjadi kekuasaan Inggris. Ketika Inggris berkuasa di India, lalu kemudian mengambil pasal-pasal tentang penghinaan, penyebar kebencian ini, diambil lalu dibawa oleh Prancis, Prancis masuk ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Yang kita kenal dengan istilah hatsai artikelan, pasal-pasal penyebar kebencian. Memang pasal ini, khususnya terhadap penodaan agama, pernah dihapus. Saya katakan pernah dihapus pada tahun 1950 di Belanda. Tetapi orang tidak membaca bahwa pada tahun 1997, pasal-pasal yang dihapus ini dimasukkan lagi ke dalam KUHP Belanda. Lalu menjadilah pasal 147A, 147B, sampai dengan 147F. Asbabun nuzul adanya pasal-pasal penodaan agama ini dimasukkan lagi apa? Ini adalah atas usulan Partai Kristen Demokrat di Tweede Kamer Belanda, di Parlemen Belanda, dengan tujuan adalah untuk melindungi golongan minoritas. Karena apa? Mohon maaf, golongan minoritas di Belanda itu seperti agama-agama yang memang populasinya sedikit, itu seringkali menghadapi penghinaan dan lain sebagainya, penodaan. Lalu atas usul Partai Kristen Demokrat, pasal ini dimasukkan kembali ke dalam KUHP Belanda. Tetapi dengan tujuan tadi, untuk melindungi golongan minoritas. Ini yang juga penting dipahami. Kemudian soal penganiayaan hewan, lalu ada pasal-pasal kontrasepsi, termasuk penggelandangan. Penggelandangan ini yang kami heran sampai detik ini adalah pasal penggelandangan itu begitu diatur dalam RUU KUHP, banyak sekali protes mengenai penggelandangan ini. Mengapa kami heran? Yang ada di dalam RUU KUHP ini kami ambil dari KUHP yang sudah ada. Justru KUHP yang sudah ada itu dari pidana penjara dirubah menjadi pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Ini mendapatkan protes soal penggelandangan. Mengapa kami heran? Kenapa di dalam RUU KUHP, di dalam KUHP yang masih kita pakai ini kok tidak, kalau memang ini dianggap bertentangan, mengapa tidak diuji di MK? Tetapi mengapa ketika ini dimasukkan dalam RUU KUHP, justru pidana penjara itu dirubah menjadi pidana yang lebih ringan, kok malah diprotes?
Padahal yang namanya pidana pengawasan, pidana kerja sosial, orang-orang yang bersangkutan itu tidak dimasukkan dalam penjara, tidak. Jadi kita membuat ketentuan lebih soft, malah diprotes. Jadi saya selalu mengatakan ini yang diprotes buku 2 karena tidak membaca buku 1. Padahal buku 1 itu penting sekali untuk dibaca. Bapak Ibu yang berbahagia, dibukanya ruang diskusi bertujuan untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya RUU-KUHP, untuk menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal-pasal dalam RUU-KUHP, dan sebagai proses pertanggungjawaban pembentukan peraturan perundang-undangan secara transparan yang melibatkan masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Pak Kamil, saya minta izin.